Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Iklima Putri, NIM 1951-1241-003, Pendidikan Teknik Boga 2019 kelas A. Saat ini saya akan menjelaskan pengaruh Barley soft dough dan vakum pendingin terhadap daya simpan sebagian roti panggang yang dibuat oleh Dubravka Novotny, Ivana Pranaspoljarik, Sasa Dracula, Nikolina Jukel, Bojana Foucault, Mario Sketar, Kata Galik, dan Duska Korik. Yang pertama, mari kita bahas introduction-nya terlebih dahulu. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh keinginan konsumen akan produk yang segar, beragam, berkualitas, tahan lama, dan untuk menegaskan kembali studi sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menilai dampak penambahan sourdough Barley sebanyak 20% pada roti dan dampak vakum pendingin pada roti. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai material and method. Material menggunakan beberapa sampel roti yang dibuat dengan resep yang sama, tapi dengan penambahan tepung barley sebanyak 20%. Jadi buat sampel rotinya itu, bahan utamanya tepung gandum biasa yang dicampur dengan tepung barley. Metode yang pertama yaitu persiapan sourdough. Di sini kita menyiapkan bahan dan mulai membuat sourdough. Sourdough adalah fermentasi adonan yang menggunakan lactobacilli dan ragi yang terbentuk secara alami. Yang kedua, penentuan keasaman. Dilakukan untuk mengetahui berapa pH pada sampel yang dibuat. Yang ketiga, pembuatan roti dan sampel. Kita membuat 4 jenis roti dengan resep yang sama, tetapi dalam formulasi yang berbeda, yaitu 2 sampel roti menggunakan sourdough dan ada yang tidak, lalu 2 sampel lagi menggunakan proses pendinginan vakum atau konvensional. Yang keempat, modifikasi pengemasan atmosfer atau MAP, yaitu atmosfer yang digunakan saat pengemasan terdiri dari 70% CO2 dan 30% N2. Yang kelima, tes mikrobiologis. Kemasan itu dibuka dan diambil 10 gram sampel pada roti untuk mengetahui berapa banyak bakteri aerob dan spora bakteri mesofilik, dan juga untuk mengetahui berapa jumlah jamur yang tumbuh pada roti. Yang keenam, perhitungan massa yang hilang, yaitu dihitung selama pembuatan roti pre-baking, dan pendinginan. Yang ketujuh, karakterisasi fisiokimia roti, yaitu penentuan fisik roti diukur dari bentuk roti dengan mengukur tinggi dan diameternya dengan kaliper dalam 5 kali ulangan. Jadi dilakukan secara berulang supaya hasilnya lebih spesifik. Yang kedelapan yaitu evaluasi sensorik. Di bagian ini dianalisis oleh 16 panelis yang berpengalaman untuk mengetahui atau dia memberi pendapat mengenai rasa, bau, tekstur dari roti. Yang ke-9 itu adalah analisis data. Jadi hasil eksperimen ini atau kegiatan ini diserahkan ke faktor varians atau ANOVA untuk menentukan perbedaan yang signifikan secara statistik. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai result and discussion. Yang pertama, karakteristik sourdough saat fermentasi sebanding dengan temuan sebelumnya dan tidak ada penambahan ragi dan waktunya lebih singkat dari studi sebelumnya. Yang kedua, kehilangan massa selama vakum pendingin sebanyak 7%, sedangkan konvensional sebanyak 3-5%. Ini karena vakum pendingin didasarkan pada penguapan, sedangkan konvensional itu kombinasi dari panas konvektif, transfer, dan pendinginan evaporatif. Yang ketiga, sifat fisik rotinya segar, perbedaan antar sampel tidak signifikan, tetapi
Menambah sourdough barley fermentasi dan vakum pendingin pada roti dapat mempersingkat waktu pemanggangan. Tabel poin nomor 2, yaitu yang di sebelah kiri, menunjukkan kehilangan massa selama vakum pendingin dan konvensional. Lalu tabel poin yang nomor 3 di sebelah kanan menunjukkan sifat fisik roti yang segar dan perbedaannya tidak signifikan. Yang keempat yaitu komposisi MAP dan pembusukan mikrobia. MAP berfungsi untuk memperpanjang umur simpan produk dan menurunkan pertumbuhan jamur. Penambahan sourdough barley pada roti tidak cepat mengalami pembusukan mikrobia daripada gandum biasa. Yang kelima yaitu kualitas roti selama penyimpanan. Roti yang menggunakan vakum pendingin kehilangan kelembaban yang lebih tinggi daripada secara konvensional selama 21 hari penyimpanan. Tabel poin 4 yang di sebelah kiri menunjukkan komposisi MAP dan pembusukan mikrobia. Lalu tabel poin 5 yang di sebelah kanan menunjukkan kualitas roti selama penyimpanan. Yang keenam yaitu tepung barley mengandung B-glukan yang mampu menunda terjadinya spelling pada roti. Semakin banyak B-glukan, maka roti akan semakin lembut. Tapi, penggunaan sourdough dapat mengurangi kandungan B-glukan tersebut. Ini kelemahan dari tepung barley. Yang ketujuh, untuk membandingkan kualitas roti di penyimpanan yang berbeda, dilakukan analisis komponen utama, yaitu PC1 menjelaskan 36% varian seperti rasa asam, berbau debu, jamur, dan bau keseluruhan. PC2 menjelaskan 22% varian seperti rasa pahit dan tekstur. Dan PC3 menjelaskan 17% varian seperti remah roti. Tabel poin 6 yang di sebelah kiri menunjukkan tentang kandungan B-glukan pada roti. Lalu tabel poin yang 7 sebelah kanan yaitu menunjukkan tentang analisis komponen utama. Selanjutnya kita akan membahas conclusion dari kegiatan ini. Yang pertama, roti yang menggunakan tepung barley tidak memiliki rasa yang berubah secara signifikan. Yang kedua, kombinasi antara sourdough barley dengan vakum pendingin mampu mengurangi kecoklatan pada kulit luar roti karena proses memanggang roti lebih cepat. Yang ketiga, daya simpan roti lebih lama jika menggunakan tepung barley dan vakum pendingin. Yang keempat, walaupun tepung barley mengurangi kandungan B-glukan pada roti, tetapi roti akan tetap lembut selama 15 hari. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.